Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Novelita Nababan dengan NIM 71 2021 115. Saya akan mengerjakan tes akhir semester Sejarah Gereja Indonesia yang berjudul cerita singkat tentang Kiai Sadrak. Penyebaran agama Kristen di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jika dilihat dari misionaris yang berasal dari kalangan bangsa Eropa, ada salah satu tokoh penginjil dari kalangan pribumi yang bernama Kiai Sadrak. Kiai Sadrak dikenal sebagai sosok yang melegenda, bahkan menjadi sejarah atau riwayat di Jawa terkait dengan penyebaran agama Kristen. Tokoh ini juga dikenal sebagai penginjil yang terkemuka, bahkan namanya lebih dikenal daripada petugas-petugas jending yang berasal dari Eropa. Pria kelahiran Jepara pada tahun 1835 sangat terkenal di Pulau Jawa karena menyandang gelar atau status kiai dan dulu dia merupakan seorang muslim. Sebelum menjadi seorang kiai, dia pernah belajar ilmu agama Islam di pesantren yang ada di Jombang, Jawa Tengah. Dia salah satu orang yang rajin dan cerdas di pesantren tersebut. Ketika ia menjadi seorang santri, dia pernah mendengarkan pengajaran seorang misionaris Belanda yang bernama Jelesma. Ini merupakan pertama kali ia melakukan hubungan dengan ajaran Kristen. Setelah mendengarkan pengajaran dari seorang misionaris tersebut, mulailah tumbuh dalam hatinya benih kekristenan dan ajaran-ajaran yang sangat menarik perhatian dia dan merasa heran ketika mendengar Injil keselamatan. Pada saat itu, ia pun bersedia menjadi seorang murid dari Jelesma tersebut. Tetapi pertemuan sekali itu saja tidak langsung membuat ia menjadi seorang Kristen, karena setelah itu ia masih melanjutkan pendidikannya di pesantren dan tergolong menjadi santri. Setelah ia lulus dari pesantren tersebut, ia melakukan perubahan nama atau penambahan nama dengan menambahkan nama Arab yaitu Abbas. Beliau merupakan seorang yang sangat kekeh dan keras untuk mencari ilmu dan kebenaran. Sehingga ia belajar kepada guru lintas agama yang bernama Hoju, seorang pekabal Injil di Semarang. Ia diterima sebagai murid katekisasi yang bersedia mengikuti segala ajaran yang akan dilakukan. Semakin ia banyak belajar, semakin besar tekad dia untuk menjadi seorang Kristen. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke Batavia yang bernama Pendidikan Kristen yang didirikan oleh Anting. Setahun setelah lulus dari pendidikan, dia memutuskan menjadi seorang Kristen dan dia dibaptis dengan nama Sadrak. Setelah dia menjadi seorang Kristen, dia diberi tugas untuk menyebarkan buku-buku dan brosur tentang agama Kristen di sekitar Batavia. Setelah itu, usai dia pun kembali ke Semarang. Sadrak mengunjungi beberapa tempat di Jawa dan dari situlah popularitas Kiai Sadrak sebagai pekabar Injil menjadi meningkat. Ia juga memimpin kebaktian bahasa Jawa supaya mudah dimengerti oleh jemaat. Sadrak juga membangun agama Kristen di Jawa dan membangun gedung gereja yang berbentuk masjid di halaman rumah seorang pendeta. Pada tahun abad ke-19, Karangjasa dikenal sebagai tempat pengabaran Injil oleh pejabat kolonial Belanda dan disitu juga menganggap Sadrak sebagai pimpinan pemberontak dengan alasan Sadrak melampaui batas kekristenan, bahkan menamai dia sebagai pimpinan orang Jawa sesat. Pada saat itu juga pengikut Sadrak berkurang karena ada isu tersebut Sadrak dianggap sebagai ancaman politik. Pada saat itu Sadrak ditahan selama 3 bulan. Setelah itu dia bebas dan kembali ke Karangjasa yang dimana wibawanya sudah turun. Pada tahun 1893 beliau memutuskan hubungan dengan para jending karena ia tak kunjung diangkat sebagai pendeta dan tidak berhak menjalankan sakramen. Tetapi meskipun tidak menjadi seorang pendeta, sebagian besar warga Kristen Jawa setia mengikutinya. Beliau meninggal pada tahun 1924 dengan menyandang gelar sebagai kiai dan menjadi seorang terkenal karena kemampuannya untuk mengukir segala kebenaran dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi sehingga ajaran-ajaran Kristen yang dia sebarkan dengan cepat dapat mudah diterima oleh masyarakat. Demikianlah cerita singkat yang saya bawakan tentang Kiai Sadrak. Terima kasih teman-teman.